Halo Sobat UMKM, perkenalkan kami mahasiswa PKN STAN tergabung dalam kelompok 189 yang beranggotakan Anissa Dian Pambayun, Darul Huda Arganata, Daud Imadudin, Muhammad Haris Sanjaya, Muhammad Sufyan Nurwijaya Junaidi, Niken Tawangsasi, Nurban Darullah, Riki Ardian Reynaldi, dan Septa Ahsani Raharja. Nah, dalam kuliah kerja mahasiswa from home ini, kita akan bersama-sama belajar dan mengimplementasikan sistem akuntansi pada UMKM. Tahukah kalian, ternyata banyak pelaku UMKM yang tidak melakukan penerapan sistem akuntansi loh. Alasannya pun bermacam-macam. Di antaranya, yang pertama, merepotkan. Meskipun tak serepot menyetir mobil, namun tidak semua orang mampu melakukan pekerjaan teknikal seperti pembukuan dan penyusunan laporan keuangan loh. Yang kedua, boros. Jika harus mempekerjakan seseorang untuk bagian pembukuan, apalagi dengan omset yang belum tentu besar, maka bisa-bisa malah rugi. Yang ketiga, membuang waktu. Jika mencatat dengan secara manual, maka pasti akan memakan banyak waktu. Apalagi transaksi dalam sehari bisa mencapai ratusan hingga bahkan ribuan. Karena alasan-alasan tadilah, banyak sekali pengusaha UMKM yang menjalankan usahanya hanya dengan naluri dan perasaan tanpa pencatatan dan pembukuan yang baik. Akibatnya, akan banyak keputusan yang diambil tidak berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian, banyak transaksi-transaksi kecil yang terabaikan. Dan yang paling buruk, kebiasaan tersebut bisa mengantarkan pengusaha UMKM pada kebangkrutan. Oleh karena itu, penerapan akuntansi pada UMKM sangatlah penting. Berikut beberapa manfaatnya. Bagaimana Sobat UMKM? Menarik kan? Jadi, mari kita menerapkan sistem akuntansi yang baik ya. Tentunya Sobat UMKM tidak perlu khawatir ya, karena kami dari kelompok 189 datang membawa perubahan. Berikut kami siapkan kertas kerja pada aplikasi Microsoft Excel untuk mempermudah Sobat UMKM sekalian dalam melakukan pencatatan persediaan hingga penyusunan laporan keuangan. Nah, dalam video kali ini kita bahas dulu bagaimana cara melakukan pencatatan persediaan atau inventory ya. Bagaimana kira-kira caranya? Mari kita simak tutorial dalam video berikut ini. Nah, untuk tahap pertama kita masuk ke sheet data perusahaan. Yang perlu diisikan yaitu pertama nama perusahaan, kedua metode pencatatan persediaan yang digunakan. Standar akuntansi terdapat dua metode, yaitu periodik dan perpetual. Kali ini kita bahas yang periodik dulu ya, untuk perpetual akan dibahas di akhir video. Kemudian yang ketiga, diisikan tanggal, bulan, dan tahun periode akuntansi yang digunakan. Umumnya dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua yaitu sheet barang awal. Sheet ini berisi persediaan pada akhir tahun sebelumnya dan data nama atau jenis persediaan baru yang dibeli pada tahun berjalan. Data ini wajib diisi. Misalnya, ketika terdapat pembelian jenis persediaan baru, maka nama dari jenis persediaan tersebut wajib dituliskan terlebih dahulu dalam sheet barang awal. Karena jika nama atau jenis persediaan tidak dicatat pada sheet barang awal, ketika ada transaksi pada tahun berjalan yang berkenaan dengan jenis persediaan tersebut, maka nama atau jenis persediaan dalam transaksi tersebut tidak akan muncul pada sheet berikutnya. Kemudian tahap ketiga kita masuk ke sheet barang masuk.
Sesuai namanya, sheet ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang menyebabkan penambahan persediaan, yaitu transaksi pembelian persediaan. Ketika terdapat pembelian, maka harus dicatat tanggal pembelian, nama atau jenis persediaan, jumlah yang dibeli, dan harga barang persediaan tersebut. Dengan mengisikan data yang lengkap dan benar, maka jumlah rekapan pembelian per hari atau per bulan dapat dilihat pada kolom di sebelah kanan. Begitu juga pencatatan barang masuk pada bulan-bulan berikutnya juga dilakukan dengan cara yang sama. Sekarang kita masuk ke tahap keempat, yaitu pada sheet barang keluar. Sheet ini berisi daftar penjualan persediaan yang saat ini kami contohkan menggunakan metode weighted average atau rata-rata tertimbang. Pencatatan barang keluar harus lengkap dan benar, mulai dari tanggal, nama, dan jumlah persediaan. Sedangkan untuk penghitungan harga perolehan akan dilakukan secara otomatis oleh aplikasi. Harga perolehan tersebut merupakan hasil penghitungan nilai rata-rata dari masing-masing jenis persediaan sesuai dengan transaksi yang telah terjadi sebelumnya, baik pembelian maupun penjualan jenis transaksi persediaan tersebut. Nah, itulah mengapa metode ini disebut metode weighted average atau rata-rata tertimbang. Kemudian, dengan mencatat berapa harga jual barang persediaan tersebut, maka akan dapat langsung diketahui jumlah pendapatan atas penjualan persediaan tersebut yang merupakan selisih dari harga jual dengan harga pokok perolehan. Dengan mengisikan data yang lengkap dan benar, maka jumlah rekapan harga pokok penjualan baik harian maupun bulanan dapat dicek pada kolom di sebelah kanan. Nah, untuk jurnal pencatatannya juga dapat dibuat sesuai kebutuhan, baik harian maupun bulanan. Kita tinggal mengisikan saja tanggal atau bulan berapa yang ingin kita catat jurnalnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sheet terakhir, yaitu sheet stock opnam. Sheet ini merupakan kumpulan dari seluruh pencatatan transaksi terkait persediaan yang telah kita input pada sheet-sheet sebelumnya yang akan secara otomatis terakumulasi pada sheet stock opnam ini. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengisikan keadaan masing-masing persediaan pada tanggal 31 Desember atau akhir periode. Contohnya, untuk madu A, jumlah penyesuaiannya 0 karena tidak ada persediaan yang hilang disebabkan nilai persediaan di akhir tahun sudah sesuai dengan transaksi pada tahun berjalan. Sementara untuk madu B, karena hasil pengecekan persediaan lebih rendah pada akhir tahun, maka terdapat penyesuaian sejumlah kurang 2 botol. Begitu juga sebaliknya ya. Kemudian, untuk harga perolehan setelah dilakukan penyesuaian akan secara otomatis terhitung kembali sesuai dengan jumlah yang sudah disesuaikan. Lalu, untuk jumlah dan total saldo persediaan dapat kita lihat pada baris di bawahnya. Selanjutnya, untuk mencatat jurnal penyesuaian, metode periodik dilakukan dengan membuat 2 jurnal, yaitu yang pertama, mencatat ikhtisar laba rugi pada persediaan sejumlah nilai persediaan barang awal. Yang kedua, persediaan pada ikhtisar laba rugi sejumlah nilai persediaan barang akhir.
Nah, untuk pembahasan menggunakan metode periodik sudah selesai. Lalu, bagaimana ya cara pencatatannya jika menggunakan metode perpetual? Yang pertama kita lakukan adalah mengganti sistem pencatatan pada sheet data perusahaan. Ketika menggunakan sistem perpetual, kita tidak perlu mencatat jurnal penyesuaian akibat stok opnam ya, karena nilai persediaan akan otomatis terupdate setiap ada transaksi pembelian maupun penjualan persediaan. Kecuali jika terdapat kejadian luar biasa seperti kebakaran, bencana alam, atau hilangnya persediaan akibat perampokan atau kemalingan. Nah, yang perlu kita lakukan hanyalah mencatat jurnal penjualan barang secara perpetual, baik harian maupun bulanan. Sesuai keterangan yang tercantum, lakukan penjurnalan pada Excel siklus akuntansi Anda sebelum adanya pembaruan pembelian, karena HPP akan selalu update ketika ada pembelian. Misal, sudah menginput pada Excel siklus laporan keuangan, maka nilai HPP akan berubah sesuai transaksi yang dicatat sepanjang tahun berjalan. Oleh karena itu, ketika terdapat transaksi yang berkenaan dengan persediaan, selain mencatat pada kertas kerja laporan persediaan, kita juga harus mencatatnya dalam kertas kerja siklus akuntansi atau laporan keuangan. Nah, berikut tadi sudah kita simak panduan penggunaan kertas kerja laporan persediaan. Semoga dapat membantu Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dalam mencatat transaksi keseharian yang berkenaan dengan persediaan, serta memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan UMKM. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali.